kemampuan kami Bapa. Dan pada saat ini apa yang kami miliki, setiap suara kami, setiap pujian kami Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan dapat manis Engkau dengar Engkau tahu. Kami yakin, kami percaya Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Mu dapat menyenangkan hati manis Engkau dengar. Haleluya.
hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan, dengan lawatan Allah sukacita menjadi bagian buat kami semua. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya seberapa kami yang ada, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah bawa kepada Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya hidup kami, sukacita menjadi bagian buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini di dalam nama Yesus. Biarlah kekudusan-Mu Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Engkau sucikan mereka, Engkau kuduskan mereka, Engkau layakkan mereka semua, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa setiap pelayan-Mu, baik pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik kolektan, multimedia, khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami, kalau kami pulang membawa berkat yang besar melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ada haleluya. Puji Tuhan. 5% suara. Ada haleluya. Ada puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Apa kabar saudaraku? Haleluya. Semua diberkati luar biasa karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di penghujung tahun 2023, hanya beberapa minggu saja kita akan memasuki tahun 2024. Bukan berkat yang kita bicarakan, bukan sukacita, tetapi apa yang sudah engkau beri kepada Tuhan di sepanjang tahun ini, di penghujung tahun ini. Apa yang sudah engkau beri kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Suarakah, pelayanankah, semuanya tercatat oleh Tuhan. Amin. Dan pada saat ini kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan suara yang begitu indah, dengan tarian yang begitu merdu, dengan tarian yang begitu indah. Kita persembahkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Berterima kasih buat Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami hingga pada saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan juga terima kasih buat Ibu Gembala yang masih mempercayakan kami membawa setiap jemaat yang ada masuk ke dalam hadirat Allah yang ada. Amin. Kita berdiri dulu sama-sama saudaraku, karena kita akan menaikkan pujian girang-girang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan engkau lihat kiri kananmu seperti pemazmur Daud, ketika dia memuji nama Tuhan, dia lepaskan pangkat yang ada, dia lepaskan titel yang ada sebagai seorang raja. Dia menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tetap menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sama semua di hadapan Tuhan. Kalau kita menari muliakan nama Tuhan, maka berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yesus adalah kekuatanku. Haleluya.
memang lepas. Amin. Kalau pujian ini nggak menari, wah luar biasa. Amin. Pujian bahasa daerah, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan semua bahasa sama. Kalau untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Gandol Gusti. Haleluya. Kita percaya, kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Kulo amun pracaya ora bakal cilaka nanging uripku yo selaminya atiku ayo tenang atiku sabar
Bagi saudara yang percaya, yang terus berharap kepada Tuhan, katakan Engkau Gusti. Beri tepuk tangan yang begitu kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk. Wah, semuanya udah mulai berair dari kepala. Luar biasa. Untuk pendinginan kami undang pujian dari kaum ibu. Silakan maju ke depan. Oh
Dan sesungguhnya mereka tetap menjadikan Yesus kekuatan hidup mereka. Haleluya. Tuhan berkati pujian dari kami hidup, dan pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita beri bersama-sama sekali. Sekali Yesus, selamat Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap keadaan yang kami alami Tuhan, di saat kami berkelimpahan, di saat kami memiliki kekurangan yang luar biasa, ada satu pribadi yang selalu mempesona kehidupan kami, yang selalu membuat kami tetap berharap, yaitu hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang selalu memberikan kekuatan. Hanya nama Yesus yang selalu memberikan pengharapan bagi kami. Haleluya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Cinta kau selamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkata, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, dan menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan, menyenangkan akan hatimu Yesusku. Sebentar kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan menjadi kemuliaan di tempat ini Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan kami Tuhan, besar kecil persembahan kami Bapa. Kami mau Tuhan memberi dengan ketulusan hati kami Tuhan, dan kami yakin Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan bersuara lagu. Tak pernah kecewa korban persembahan di jalan. Kecewa,
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya senang sekali kalau beribadah di tempat ini, saudara. Hatiku ayem, tenteram. Dan itu sebabnya, saudara, saya tentunya berterima kasih kepada Tuhan karena boleh lagi dipercayakan oleh Ibu Gembala di tempat ini di penghujung tahun 2023, boleh berdiri di hadapan sidang jemaat GPDI Gria 50. Dan terima kasih tante yang sangat baik hatinya, saudara. Dan tentu doa kita, orang tua rohani kita ini selalu sehat. Amin. Tuhan memberkati. Saya senang juga yang kedua, saudara, setiap melayani di sini selalu dianjurkan memakai kostum putih, saudara ya. Dan memang salah satu penggembalaan yang masih eksis dengan baju putih, saudara, adalah Gria GPDI Gria 50. Ada lagu lama begini, saudara, ya. Masih ingat lagu itu? Ya. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah saudara jadi jemaat GPDI Gria 50 karena suka pakai baju putih, karena di sorga pakai baju putih. Puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, sekali lagi terima kasih. Ada pantun yang saya mau bacakan, boleh saudara? Ini saudara, gak apa-apa ya. Pantunnya begini, saudara. Ini kan hari Natal ya. Saya mau khotbahnya temanya berkat Natal. Nah, kalau Natal berarti harus ke kebun sayur memetik daun selasih. Wah. Sambil melihat burung cendrawasih. GPDI Gria 50 semakin asyik karena semakin saling mengasihi. Boleh satu lagi? Baik. Bunga melati tumbuh di taman, daunnya patah tertimpa dahan. Kalau hati ingin merasa adem, ayem, tenteram, nyaman, ibadah di Gria 50 ada hadirat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Jangan terlalu lama, saudara ya. Puji Tuhan. Kita nggak dengar khotbah, cuma dengar pantun di sini. Haleluya. Sekali lagi terima kasih tante yang baik. Saya minta tolong operator multimedia saya, baik, boleh digedein bisa nggak? Kita tunggu sampai jam 12. Ke PowerPoint. Oke. Saya lupa Pak Polisi. Nah, mari kita sama-sama baca sekalian apa yang ada di layar. 2, 3. Christmas blessing. Saya membaca sama-sama. Saya mau ajak kita semua membaca. Coba lanjut. Lukas pasal yang keberapa itu? Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya jemput kita berdiri semua. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Baik.
Lukas pasal yang kedua ayat 10, walaupun ayatnya sudah tertera di sana, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tuhan memberkati. Saya baca sekali lagi ayat ini, saudara. Ayat ini adalah bagian dari mana berita firman Tuhan yang datang kepada gembala-gembala yang ada di padang Efrata. Dan para malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu jemaat GPDI Gria 50 yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun demi tahun kita sudah lewati, dan kita boleh ada di tahun 2023 ini sekali lagi karena anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati lagi sukacita Natal di tahun 2023 ini. Kita boleh menikmati ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan, ada begitu banyak pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib yang Tuhan sudah buat dan lakukan, baik dalam pribadi kita, baik dalam rumah tangga, dan dalam setiap pekerjaan kita. Dan kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau itu baik dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini ada 3 berkat Natal yang saya ingin share pada pagi hari ini buat kita semua. Yang pertama di sana, saudara-saudara, boleh operator klik lagi, saudara-saudara, ya. Berkat yang pertama adalah great joy, berita sukacita. Berita apa? Sukacita. Ayat yang ke-10 berkata begini, ayat yang kita baca tadi, saudara, bahwa kata malaikat itu kepada gembala-gembala yang ada di padang, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Setelah kurang lebih 400 tahun ketika perjanjian lama diakhiri dengan kitab Matius, kitab apa? Perjanjian lama diakhiri dengan kitab apa? Matius. Supaya kita jangan tidur, saudara. Kitab perjanjian lama diakhiri dengan kitab Maleakhi. Ada kurang lebih 400 tahun Allah tidak berbicara secara khusus kepada bangsa ini. Dan ketika setelah 400 tahun Dia datang dengan berita yang luar biasa secara khusus kepada umat pilihan Tuhan, bangsa Israel ini. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berita yang datang di sana setelah malaikat datang kepada Maria dan Yusuf, berita itu datang kepada gembala-gembala. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berarti saudara, berita yang datang kepada gembala-gembala di sana, kepada kaum marginal waktu itu, kepada orang yang merasa tidak diperhatikan, adalah berita yang pertama adalah berita suka. Mari bilang haleluya. Berita sukacita, berita damai sejahtera. Kata malaikat di sana, firman Tuhan katakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sukacita besar, great joy, ya. Berita sukacita, berita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mengakhiri tahun 2023 ini, saudara, biarlah hidup kita, biarlah rumah tangga kita, biarlah setiap pribadi kita boleh mengalami yang namanya sukacita dari Tuhan. Amin.
Ada yang sudah beli baju Natal di sini? Sama kita. Ada yang tergerak? Saya nggak berani suruh angkat tangan, saudara, karena nggak enak sama ibu kepala. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukan berarti bahwa mengakhiri tahun 2023 ini tidak ada damai sejahtera. Bukan berarti ketika kita akan melewati tahun 2023 ini tidak ada sukacita. Harga cabai boleh naik, betul? Harga beras boleh. Nasi kotak yang tadinya 20.000 jadi 25.000. Ya. Betul atau betul? Serba mahal. Ya. Istri sudah beli baju Natal, suami belum, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Memang harus dahulukan istri. Oh, itu suami yang baik. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-14 berkata di sana ayat 27 berkata begini, saudara. Mari kita baca ayat itu. Saudara boleh buka Alkitab. Saya tidak taruh ayat di situ, saudara. Yohanes 14 berkata begini. Ayat yang ke-27. Sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Amin. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Haleluya. Walaupun GPDI Gria 50 nggak merayakan ibadah Natal, ya kan? Nggak ada seragam Natal, tetapi bersuka cita. Amin. Haleluya. Paling kan sama tahu semua, apalagi ibu-ibu. Ketemu di mall, ngapain? Beli baju baru. Firman Tuhan katakan di sana, damai sejahtera-Ku bertinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada saya. Ini kita garis bawahi, saudara. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak sama, kata Yesus di sini, yang diberikan oleh dunia. Itu sebabnya mari kita, saudara, senantiasa dapat boleh menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Matius pasal 5 di sana berkata bahwa orang yang membawa damai sejahtera disebut anak-anak Allah. Amin. Ya. Nah, apa yang saya ingin katakan kepada jemaat buat kita semua yang ada pagi hari ini, jadilah kita anak Tuhan di penghujung tahun 2023 ini, di Natal 2023 ini. Jadilah kita orang yang senang membawa berita suka. Haleluya. Haleluya. Lawan dari berita sukacita apa? Hah? Di akhir tahun ini biarlah mulut kita ini memberitakan damai sejahtera. Amin. Biarlah mulut kita ini memberitakan suka. Kita saling menguatkan. Ibu Deborah barangkali belum bisa beli baju baru di Natal ini, kuatkan dia, saudara. Amin. Gak usah khawatir. Tidak, ya kan? Ya. Berapa sih harga baju Natal? Nah, itu bagus.
Betul enggak? Itu kan yang ditunggu-tunggu ya. Jadilah kita anak-anak Allah yang suka membawa berita bukan berita negatif. Mari katakan amin. Ya. Bukan berita yang melemahkan orang lain, saudara. Bukan berita yang mematikan iman orang lain, saudara. Tetapi berita yang membangkitkan semangat dan memberi kekuatan yang baru bagi orang yang mendengar. Haleluya. Siapa yang mau? Cuma satu orang yang datang. Bukan mau baju Natal, saudara. Saudara mau menjadi pembawa berita damai? Coba angkat tangan. Jangan jadi nih, nggak ada duit kok dia pesan-pesan online terus padahal nggak ada duit. Barangkali dia punya simpanan, betul. Jadilah kita orang yang suka memberitakan damai, karena Matius 5 berkata, mereka yang suka membawa berita damai, mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, kata firman Tuhan, karena mereka akan disebut anak. Mari kita beri kemuliaan buat dia. Ciptakan dan hadirkan damai ciptakan dan hadirkan suka. Jangan kita tanya seperti BL bilang tadi di awal. Jangan kita tanya apa yang Tuhan berikan buat kita. Gak usah. Tapi mari bertanya kepada kita, apa yang kita bisa beri untuk Tuhan di akhir tahun 2023 ini. Haleluya. Amin. Tuhan kan nggak minta harta kita, saudara. Tapi yang Tuhan minta adalah mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena firman Allah berkata, mengucap syukurlah di dalam segala. Yang kedua, berkat Natal yang kedua, saudara. Mari tolong operator. Kita kembali ke Lukas pasal 2 yang bisa. Oh, nggak bergeser ya. Ayat yang ke-11, Lukas pasal yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Terus aja dulu. Klik lagi. Yang kedua, berkat Natal yang kedua, ayat yang ke-11, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berkat Natal yang kedua adalah salvation blessing. Berkat keselamatan. Firman Tuhan katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan manusia selain nama Yesus. Berkat keselamatan. Nah, kalau Tuhan sudah anugerahkan keselamatan kepada saya dan saudara, wajib kita jaga baik-baik keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada. Lagu tadi berkata apa tadi? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Amin. Natal ini mengingatkan kita betapa berharganya nama Yesus dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Natal mengingatkan kita betapa berharganya nama di atas segala nama.
nama di atas segala nama yang memberikan keselamatan kepada saya dan saudara. Dan jangan pernah tukar keselamatan itu dengan apapun yang menarik menurut dunia bagi kita. Haleluya. Jangan pernah tergoda. Anak-anak muda, sekali lagi, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Amin. Amin. Firman Allah katakan di sana, telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Sekali lagi buat kita semua, jemaat GPDI Gria 50, betapa berharganya keselamatan itu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Sebabnya ada ayat berkata, saudara, mari kita jaga keselamatan itu. Amin. Amin. Kita jaga keselamatan. Nama di atas segala nama yang dikaruniakan kepadanya, karena saudara, di dalam namanya, kata firman Allah, ada keselamatan. Yang ketiga, saudara, boleh yang ketiga? Saya cepat-cepat, saudara. Mari minta tolong operator. Boleh? Halo. Bisa? Bisa? Nanti ya. Baik, mari kita lihat dulu saudara, Lukas pasal yang ke-15. Puji Tuhan. Lukas pasal yang ke-15. Kita akan baca, saudara-saudara, dari ayat yang ke-14. Dari ayat 13, saudara. Mari kita baca ayat ini. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 berkata begini. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup apa? Berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai apa? Melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa? Babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat yang ke-17. Lalu ia menyadarinya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia
lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu cerita ini tentang peristiwa anak yang berkat Natal yang pertama adalah sukacita dan damai. Berkat Natal yang kedua adalah keselamatan yang cuma-cuma dari Tuhan buat saya dan saudara. Yang ketiga, saudara, berkat Natal yang ketiga adalah bagaimana Natal itu membawa pemulihan. Haleluya. Haleluya. Natal itu adalah pemulihan. Natal itu adalah pemulihan antara kita dengan Bapa di sorga, dan juga antara kita sesama manusia. Haleluya. Betapa anak bungsu ini, saudara, kalau kita boleh kategorikan anak ini anak yang memang menjadi anak pengkhianat. Dia minta jatah warisannya kepada bapaknya. Dan Alkitab katakan dia hidupkan di negeri lain berfoya-foya. Setelah habis, saudaraku sekalian, dia hidup menderita. Makan pun sesuap nasi pun susah. Dan untuk mendapatkan sesuap nasi, saudara, Alkitab berkata sampai dia harus bekerja dengan sebuah pekerjaan yang menjadi penjaga babi. Namun saudara, saking laparnya dia ingin makan dari makanan babi itu pun dilarang. Dan dia merasa bahwa dia begitu menderita, saudara. Jauh dari Bapa yang kaya raya itu, dia merasa menderita. Dan teringatlah dia, saudara, bahwa Bapa tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan yang dia buat. Mari bilang haleluya. Dia mengingat kembali di rumah bapaknya ada begitu banyak orang yang bekerja dan makan gratis di sana, saudara. Dikasih upah lagi. Saya menderita di sini. Bangkitlah dia. Dan dia berkata, aku harus kembali. Aku harus kembali kepada Bapa. Aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap. Saudara-saudara, Natal adalah sebuah Amin. Pemulihan antara hubungan kita dengan Bapa di sorga dan pemulihan hubungan kita antara manusia. Kalau Natal hari ini, saudara, 2023, Anda masih simpan dendam dengan orang lain, saudara, mari berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan ampuni saya dan saudara. Haleluya. Saudara mau terima berkat Natal di 2023 ini? Haleluya. Haleluya. Jangan simpan dendam. Amin. Amin. Kalau saudara simpan dendam, hilang berkat Natal. Betul atau betul? Kalau sudah simpan marah, hilang berkat Natal. Dirampas oleh siapa? Tante Lu. Hilang baju baru yang mau dibeli orang lain buat Ibu Deborah. Hilang. Karena saya sudah kenal, sudah apa-apa. Ya,
Jangan sampai karena kita masih menyimpan sakit hati, mari kita mau lepaskan itu. Amin. Karena Natal sekali lagi ada Saudara mau dipulihkan? Seberapa banyak yang dipulihkan oleh Tuhan? Pertamanya, dipulihkan antara hubungan suami dan istri. Mari bilang amin. Hubungan antara anak dengan orang tua. Amin. Hubungan antara jemaat dengan gembala. Haleluya. Amin. Hubungan antara jemaat dan jemaat. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita memulai berkat Tuhan di Natal 2023 ini. Tinggal berapa hari lagi, saudara? Betul ya? Kita tinggalkan 2023. Dan kita mau berkata, Tuhan, aku tidak mau kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat dari Tuhan. Mari saya dijemput kita berdiri semua. Kita menyanyi satu pujian yang berkata, ku hidup karena percaya aku punya Tuhan di atas. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Ku hidup
sudah dilepaskan pagi hari ini. Mari kita terima dengan segala iman dan percaya. Dia datang buat saya dan saudara. Dia datang dalam rumah tangga dan keluarga kita. Dia datang ingin memberikan damai sejahtera. Dia datang ingin memberikan sukacita. Jangan sampai damai sejahtera hilang dari hidup kita. Dia datang memberikan keselamatan kepada saya dan saudara. Dan saudara, Natal, dia datang membawa pemulihan bagi saya dan saudara. Saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari periksa hati kita, periksa hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan berkat di akhir tahun 2023 ini. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sampai melakukan segala berkat. Perbaiki hidup kita, perbaiki hati kita di hadapan Tuhan. Jikalau engkau menyimpan hati yang menyimpan dendam terhadap orang lain, pagi hari ini kau bereskan di hadapan Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau memberkati engkau pagi hari ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, dan nyanyi lagu ini. Haleluya. Aku punya saudara ini dipulihkan pada pagi hari. Saudara, saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita pagi hari. Dan buka hatimu untuk dilawat oleh Roh Kudus. Buka hatimu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Buka hatimu untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Pagi hari adakah yang ingin didoakan? Adakah dari antara jemaat yang ingin didoakan? Saudara boleh maju ke depan. Adakah yang ingin didoakan pagi hari ini? Saudara boleh maju ke depan. Kita akan nyanyi pujian ini sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar.
Terima kasih banyak Tuhan. Kami tidak mau kehilangan kesempatan di akhir 2023 ini Tuhan, untuk menikmati kuasa Tuhan yang besar. Karena kami punya Tuhan besar, punya Tuhan yang ajaib, yang mampu memberikan sukacita yang besar kepada kami. Sukacita dalam pribadi bagi suami, istri, anak-anak, dalam rumah tangga keluarga kami. Dan sukacita damai sejahtera itu datang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat berkat keselamatan melalui Natal, melalui peristiwa Natal. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat berkat pemulihan. Kami percaya rumah tangga kami dipulihkan, pribadi kami dipulihkan, kehidupan kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan. Tuhan membawa kami menjadi pemenang-pemenang bersama. Terima kasih banyak Tuhan buat raikan firman di dalam hidup kami. Kami terima firman dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua bilang amin. Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan tadi bentangkan. Dan saat ini kita akan menjalankan persembahan kita dan ekstra kolekte untuk HUT pelayanan yang ke-50. Puji Tuhan, kita angkat pujian hari lepas hari bertambah-tambah indah. Persembahan yang saudara berikan bagi tempat ini dan juga untuk HUT pelayanan kita yang ke-50. Kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari. Kita berdiri bersama-sama. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Haleluya.
baik dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu yang kami percaya terus akan mewarnai setiap hidup pribadi, keluarga kami semua Tuhan. Dan biarlah oleh karena kebaikan Tuhan itu juga, kami tidak mau jauh dengan Engkau Tuhan. Kami mau hidup terus dekat dengan Tuhan yang telah memberikan keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Ibadah yang sangat memberkati kami semua. Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin ada yang tidak sempat hadir pagi hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami sepakat bersama-sama mendoakan mereka. Kalau ada di antara mereka yang Tuhan sedang menghadapi persoalan pergumulan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan sendiri yang selesaikan. Tolong beri kekuatan dan beri jalan keluar yang terbaik. Kalau ada di antara yang sakit Tuhan, antara mereka ada jemaat yang sakit, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap jemaat terima pemulihan, terima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang dalam minggu berjalan ini yang berulang tahun. Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan ini, anak-anak-Mu ini Bapa, kami berdoa biarlah berkat dari surga, berkat dari Tuhan menjadi bagian anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kami berdoa bersama-sama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat umur panjang, berkat kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Tuhan yang berhari ulang tahun. Kami berdoa buat Ibu Gembala Tuhan. Mari Bapa, kami percaya Ibu Gembala kami terus ada dalam tangan Tuhan. Pelihara dia di dalam kasih-Mu. Doa kami seluruh hidupnya Tuhan, mari Engkau terus jaga dan pelihara. Tuhan, beri dia kesehatan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hikmat kebijaksanaan, urapan Tuhan, otoritas Tuhan selalu menjadi bagian Ibu Gembala dalam mengembalakan jemaat GPDI Gria 50. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati dari sampai kepada anak-anak dan cucu yang ada. Semua jemaat GPDI Gria 50 Tuhan boleh terus bergandengan tangan, terlebih dapat menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terlebih Tuhan, tahun depan mereka jemaat GPDI di tempat ini akan sama-sama bersyukur oleh anugerah Tuhan. Tahun depan akan merayakan ucapan syukur ulang tahun pelayanan. Kami percaya semua yang dibutuhkan, semua yang diperlukan, Tuhan sudah siapkan semuanya. Terima kasih banyak Tuhan. Sempurnakanlah apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami buat untuk pelayanan, apa yang kami buat untuk pekerjaan Tuhan, Engkau tidak pernah menutup mata Tuhan. Engkau yang akan mengembalikan berkat dengan berlipat kali ganda. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Kami percaya semua kami dalam nama Yesus pulang membawa pemulihan, pulang membawa jawaban, pulang membawa kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan angkatlah. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan bawalah anugerah dan berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sukacita, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Surga
Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jemaat GPDI Gria 50 Metlan Tambun Cibitung yang sudah mempercayakan pelayanan hari ini. GPDI Gria 50 Metlan Tambun Cibitung akan memperingati 50 tahun pelayanan. Dan 50 tahun adalah usia emas. Dan tentunya GPDI Gria 50 ke depan akan semakin terus semangat dalam melayani Tuhan dan tetap terus akan diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat dan tentunya selamat buat GPDI Gria 50. Semakin diberkati Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan lewat pelayanan GPDI Gria 50. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.